Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agit Aprilianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5, kelas Manajemen Keuangan. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal dengan judul Menjadi Sosiopreneur Muda, Potret dan Dinamika Mom Sosiopreneur Sanggar ASI. Dengan nama jurnal yaitu Jurnal Studi Pemuda, volume dan halaman volume 7 nomor 2 dan halaman 76 sampai 89, tahun diterbitkan tahun 2018 dan nama penulis yaitu Dewi Cahyani Puspitasari. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi apa dan bagaimana sosiopreneur. Sosiopreneur berasal dari kata sosial dan entrepreneur yang artinya seorang pebisnis yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan fokus menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Nah, bagaimana sih menjadi sosiopreneur? Dalam hal ini, pemuda menjadi penggerak dari gerakan kewirausahaan sosial. Mereka ini memiliki jiwa kewirausahaan tidak hanya berdasar pada kemampuan mereka mendirikan sebuah usaha atau sebuah bisnis dan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, akan tetapi mampu untuk menjalankan usahanya untuk kepentingan peningkatan keadaan sosial bagi ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu latar belakang sosiopreneur. Perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian berpendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat, meski ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Wirausaha sosial ini menurut Sukmadi 2016 menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka semata-mata penerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu studi kasus dan pembahasan. Poin yang pertama yaitu kajian literatur. Penelitian akademik maupun industri secara intensif telah memunculkan beragam inovasi sosial sebagai salah satu pendorong munculnya gerakan kewirausahaan sosial sebagai upaya mengatasi berbagai problematika sosial di Indonesia. Studi dari Nasution dan Hermawan tahun 2018 menunjukkan bahwa inovasi menjadi salah satu kunci untuk pengembangan organisasi. Secara khusus, kajian tentang pemuda dan wirausaha sosial dapat dimulai dari penelitian Carpalo 2016 dengan latar studi di sektor wilayah Porto bahwa model bisnis sosial dari kewirausahaan sosial ini didasarkan pada berbagai sumber daya dengan mitra dan menciptakan cara menghasilkan banyak nilai. Penelitian selanjutnya yaitu dari Tanimoto 2012 melakukan kajian penciptaan inovasi sosial dengan mengambil satu kasus LSM lingkungan yaitu HGF atau Hokkaido Green Fund yang melibatkan bisnis tenaga angin sipil pertama di Jepang. Temuannya adalah dalam proses menciptakan inovasi sosial, wirausaha sosial berkolaborasi dan melakukan hubungan timbal balik dengan pemangku kepentingan. Peneliti melakukan studi awal untuk mengeksplorasi wirausaha sosial muda, khususnya perempuan, dalam menginisiasi ide dan gagasan, proses, dan dinamika perkembangan bisnis sosial rintisannya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pilihan metode studi kasus. Menurut Steck dalam Denzim dan Lincoln 1994,
Studi kasus bersifat naturalistik berbasis pada budaya dan minat fenomenologi. Sebagai suatu bentuk penelitian, pemilihan studi kasus lebih ditentukan oleh ketertarikan pada kasus-kasus yang bersifat individual. Tipe kasus dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus intrinsik, yaitu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari kasus yang khususnya karena keseluruhan, kekhususan, dan keluarbiasaan kasus itu sendiri menarik perhatian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara mendalam mengenai profil sosiopreneur muda perempuan yang dalam riset ini disebut dengan mom sosiopreneur. Peneliti melakukan pemilihan profil dari sosiopreneur muda melalui data dan dokumentasi kegiatan dari salah satu event nasional tahunan yaitu Soprema atau Sosiopreneur Muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepemudaan atau YOSHUR Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Teknik pemeriksaan keabsahan atau validasi data yang dilakukan peneliti mengacu pada pendapat Criswell 2010, yaitu yang pertama, triangulasi data dilakukan melalui penggunaan lintas metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data dengan memilih berbagai sumber data yang sesuai. Kedua, konfirmabilitas dilakukan melalui observasi yang mendalam melalui kunjungan lapangan. Yang ketiga, peneliti menggunakan beragam referensi yang relevan dengan topik penelitian. Yang keempat, diskusi dilakukan peneliti dengan melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melakukan penelitian untuk memberikan masukan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi serangkaian proses penelusuran beragam informasi yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kerangka teori. Penelitian ini merupakan studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda. Hal ini mengacu pada pendapat Candler dan Hanks dalam Dewanto 2013 bahwa tingkat individu sangat penting dalam studi kinerja bisnis awal dan telah diasumsikan bahwa bisnis baru dan pengusaha sangat terkait erat. Nah, untuk memahami proses sosiopreneur dapat merujuk pada pendapat Drayton yang membagi siklus hidup wirausahawan sosial menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu masa magang, adalah suatu periode panjang ketika para wirausahawan mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan yang diperlukannya untuk membawa perubahan besar. Yang kedua yaitu peluncuran, periode awal ketika para wirausahawan mulai menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya. Poin yang ketiga yaitu tinggal landas, periode panjang ketika para wirausahawan mengkonsolidasikan organisasinya dan melanjutkan dengan penghalusan dan penyebaran gagasan-gagasannya sampai diterima secara luas. Selanjutnya yaitu analisis dan pendapat mengenai potret dan dinamika sosiopreneur Sanggar Asi. Temuan dan analisis terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu keyakinan sebagai kekuatan visi memasuki dunia kewirausahaan sosial. Kemudian Raisika mengajak rekannya yaitu Laksmirika Warastrandingbyah atau Mbak Mimi untuk bergabung menjadi investor atau pemegang saham, sekaligus mengelola Sanggar Asi pada tahun 2015. Secara bersama-sama membangun visi dan misi Sanggar Asi, merapikan manajemen, pembagian peran, dan tugas untuk memberikan layanan sosial berupa konseling menyusui serta sosialisasi pada masyarakat. Tingginya permintaan layanan konseling dan undangan mengisi sosialisasi serta perputaran bisnis yang menunjukkan tren meningkat membuat mereka pada tahun 2017 mulai mengembangkan manajemen dengan merekrut karyawan sejumlah 4 orang sebagai tim manajerial dan operasional. Tidak luput juga pendaftaran secara legal
Sanggar ASI sebagai badan hukum usaha dengan nama PT Sanggar ASI Indonesia pada Kementerian Hukum dan HAM. Peneliti membaca adanya etos wirausaha sosial yang muncul dari nilai religius sehingga membentuk watak kerja keras, pantang menyerah, dan membangun relasi sosial positif dengan banyak pihak. Eksistensi institusi sosial masyarakat setempat juga menjadi preferensi, nilai dan norma yang berperan penting dalam berjalannya bisnis sosial rintisan Sanggar ASI. Selain itu, sosiopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu merancang solusi dan berfokus pada nilai sosial. Dengan konsep kewirausahaan sosial, menurut Reisika 2018, Sanggar ASI mampu melakukan berbagai kegiatan dan program sosial gratis kepada masyarakat dengan kemandirian usaha. Keuntungan yang didapat dari bisnis Sanggar ASI selain diputar kembali untuk biaya operasional usaha, pengembangan usaha maupun pengembangan SDM dan kompetensi tim, juga digunakan untuk membiayai semua kegiatan sosial Sanggar ASI seperti konseling menyusui sanggar gratis, kopdar inspirasi mingguan gratis maupun kopdar inspirasi bulanan gratis, dan sosialisasi gratis dan juga lain-lain. Dengan demikian, perlahan tapi pasti Reisika dan tim Sanggar ASI dapat menuai kemudahan yang dia bangun dari kemitraan baik dalam rangka penguatan kapital atau modal, SDE maupun manajemen perusahaan yang memiliki potensi berkelanjutan pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, mengelola inovasi dan jaringan untuk pertumbuhan bisnis sosial. Sanggar ASI dalam proses meningkatkan pertumbuhan bisnis sosialnya, strategi bisnis yang diterapkan oleh sosiopreneur dalam mengembangkan unit usahanya sangat bervariasi, di mana perkembangan teknologi yang telah ada mempengaruhi proses produksi dan pemasaran sehingga menuntut sosiopreneur untuk merespons secara tepat. Bisnis sosial Sanggar ASI dikuatkan dengan kompleksitas jaringan bisnis yang berkembang juga dipengaruhi oleh eksistensi kepercayaan baik dengan mitra inti maupun kepada konsumen atau klien dari layanan bisnis sosial Sanggar ASI. Ragam aktivitas tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya sosiopreneur Sanggar ASI untuk menata struktur unit usaha, sumber daya manusia, dan hubungan relasional yang dimilikinya untuk pertumbuhan bisnis sosial. Posisi sosiopreneur untuk aktif dan kreatif dalam membangun jaringan kerja dapat mendukung keberlangsungan unit bisnis sosial rintisannya. Nah, pendapat saya mengenai adanya Sanggar ASI ini sangatlah baik karena memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama yaitu dampak yang dialami oleh individu sosiopreneur berupa peningkatan potensi diri sebagai seseorang wirausaha sosial yang menjadikannya semakin mandiri dan percaya diri di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, adanya kepuasan yaitu perasaan bangga atas pencapaian prestasi diri yang menguatkan kepribadian sosiopreneur untuk terus berkembang dan berani menghadapi tantangan ke depan dengan kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya yaitu dampak yang kedua, dampak yang dialami oleh konsumen, pelanggan ataupun klien layanan Sanggar ASI, yaitu adanya pengetahuan yang baik dan konferensi perihal pengasuhan alami, ASI, dan menyusui bagi kaum perempuan, keluarga, dan masyarakat luas. Bagi masyarakat yang direkrut sebagai konselor maupun karyawan pada unit layanan Sanggar ASI, selain mendapatkan penghasilan rutin sesuai upah minimum provinsi atau UMP, BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri melalui fasilitas beasiswa mengikuti seminar yang diberikan oleh manajemen Sanggar ASI. Masyarakat di lingkungan tempat operasional usaha atau layanan Sanggar ASI juga mendapatkan kemudahan akses terhadap informasi serta produk yang mendukung implementasi pengasuhan alami ASI dan menyusui.
Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.